Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 1 sampai dengan 3. Nanti anak-anak bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita awali dulu dengan muatan IPA subtema 1. Pada kali ini kita akan belajar tentang wujud benda, sifat-sifat benda, dan perubahan wujud benda. Oke, tentunya bukan sesuatu yang baru ya untuk anak-anak semuanya. Yang pertama kita akan belajar tentang wujud benda. Nah, di sekitar kita dan di alam semesta ini ada 3 wujud benda. Yang pertama padat, yang kedua cair, dan yang ketiga gas. Apa saja benda yang bentuknya padat yang terkait dengan hal-hal yang keras? Meskipun ada beberapa benda padat yang bisa dibentuk dan tidak keras. Nah, apa saja contohnya? Ada penghapus, pensil, kotak, motor, mobil, semua benda-benda yang sifatnya keras kita masukkan menjadi benda padat. Yang kedua adalah benda cair. Benda cair lebih dekat dengan semua yang berbahan cair atau juga sesuatu yang bersifat encer. Kita masukkan ke dalam kategori wujud benda cair. Dan yang ketiga adalah wujud benda gas. Nah, benda gas adalah benda yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang, tapi dia bisa dirasakan. Apa saja? Nah, ada udara di sekitar kita, ada asap, ada gas yang disimpan di dalam tabung LPG, dan masih banyak lagi. Kita lanjutkan dengan sifat-sifat benda. Sifat benda padat. Nah, apa saja sifat benda padat? Yang pertama adalah bentuknya tetap. Jadi benda ini mau ditaruh di mana saja, dipindahkan di mana saja, bentuknya tetap. Dan yang kedua adalah volumenya tetap. Isinya tidak berubah. Yang ketiga, tidak dapat dialirkan. Dan yang keempat, tidak dapat dimampatkan. Nah, apa saja contohnya? Buku ditaruh di atas meja tetap bentuknya seperti itu. Kita taruh di dalam kolong lemari, di laci meja dan lain sebagainya, bentuknya tetap sama. Begitu ya. Volumenya juga tetap. Nah, kira-kira benda apa lagi ya di sekitar anak-anak yang bentuknya padat? Nah, anak-anak bisa menambahkan di catatan anak-anak. Kedua, kita lanjutkan dengan sifat-sifat benda cair. Sifat yang pertama adalah permukaannya rata. Nah, benda cair ini jika ada di dalam botol, di dalam gelas, di dalam cangkir, meskipun kita miringkan, kita goyang, permukaannya pasti rata. Yang kedua adalah meresap ke celah-celah kecil. Nah, contohnya apa? Contohnya mungkin secara tidak sengaja kita menumpahkan air di atas meja. Nah, secara otomatis anak-anak pasti akan mengambil apa? Mengambil lap atau tisu, ya kan? Kemudian kita taruh lap atau tisunya di atas airnya tadi. Nah, lama-kelamaan mejanya menjadi kering. Kemana airnya? Airnya berpindah ke tisu atau lap yang kita siapkan tadi. Nah, itu adalah sifat benda cair, meresap ke celah-celah kecil. Prinsip ini juga dipakai ketika kita mengepel lantai atau membersihkan semua yang basah. Kemudian mempunyai berat. Nah, benda cair mempunyai berat. Apa contohnya? Nah, sama seperti ketika kita membeli minyak goreng ya, 1 liter ditimbang gitu ya. Nah, yang keempat adalah menekan ke segala arah. Jadi ketika air ini berada di satu tempat, dia akan menekan ke segala arah. Itu yang menyebabkan juga bisa terjadinya banjir yang karena waduknya sudah tidak muat. Gitu ya. Yang terakhir adalah mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, ini juga pada prinsip ini dipakai ketika air terjun atau juga bisa terjadi pada ini banjir kiriman yang biasanya terjadi di kota Jakarta, kiriman dari Bogor karena dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Begitu. Nah,
Sekarang coba anak mencari benda cair apa saja yang ada di sekitar kita. Ini ada sih beberapa contoh yang ibu contohkan ya. Ada air, ada teh hijau, ada kecap gitu ya. Ada kalau yang di bagian bawah itu ada kecap asin, ada sirup, ada banjir. Nah, kira-kira apa lagi ya benda cair yang ada di sekitar kita? Selanjutnya kita belajar tentang sifat benda gas. Nah, sifat benda gas yang pertama adalah gas itu tidak bisa dilihat, diraba, dan dipegang, tapi bisa dirasakan. Contohnya apa? Contohnya udara yang kita nikmati untuk bernafas. Yang kedua, menekan ke segala arah, itu terjadi ketika ada ban mobil atau ban sepeda yang terpapar panas terus-menerus, maka akan memuai dan meletus. Nah, yang ketiga adalah mempunyai berat. Contohnya ada di sebelah kanan ya. Ketika ada balon yang diisi udara dan satunya tidak, maka yang lebih berat adalah yang berisi udara. Dan yang keempat adalah mengisi seluruh ruangan. Nah, ketika kita mendapati roda ban sepeda kita kempes, maka kita akan apa yang kita lakukan? Nah, ambil pompa, ya kan? Ambil pompa atau kita datang ke tukang pompa, minta dipompakan. Nah, udaranya tadi akan mengisi seluruh bagian dari roda kita sehingga sepedanya bisa dipakai lagi. Atau yang paling yang sering terjadi adalah apa ya? Nah, ada teman yang kentut. Nah, dia kentutnya di pojokan tapi baunya sampai ke seluruh ruangan. Nah, kira-kira siapa nih yang pernah seperti itu? Atau lagi parfum, ada seorang teman kita yang pakai parfum tapi baunya ada di seluruh ruangan. Nah, itulah termasuk sifat-sifat benda gas. Kita lanjutkan dengan penerapan perubahan wujud benda. Yang pertama kita kenal dengan istilah membeku. Apa sih membeku itu? Perubahan benda cair menjadi padat. Apa contohnya? Air dimasukkan freezer. Jadi air yang semula kita mau bikin es batu, air biasa ditaruh di kotaknya es batu atau enggak di plastik gitu ya, kita ikat, kita masukkan freezer. Nah, sehari kemudian bisa jadi es batu. Kemudian puding, jelly, agar-agar yang semula dimasak di atas kompor dalam bentuk cair kemudian ditaruh di cetakan, lama-lama akan menjadi padat. Yang ketiga adalah coklat leleh gitu ya. Kita mau bikin donat toppingnya coklat gitu. Kita taruh coklat lelehnya di atas donat, lama-kelamaan menjadi beku. Begitu juga dengan tetesan lilin, ketika ada lampu mati atau kita sedang membutuhkan lilin. Nah, panasnya itu lilin yang semula bentuknya padat kemudian terkena panas menjadi cair ya. Nah, cairan lilin tadi yang tetesannya itu kalau lama-lama bisa menjadi beku. Oke, yang kedua adalah mencair. Apa sih mencair? Berarti segala sesuatu yang bentuknya semula padat berubah menjadi cair. Apa saja? Ada es batu atau kita punya es krim yang lama-lama ditaruh di tempat yang terbuka atau kita makannya terlalu lama, mereka akan mencair. Kemudian coklat yang dipanaskan semula bentuknya padat karena terkena api menjadi cair. Mentega atau margarin ketika kita akan menumis yang bentuknya semula padat berubah menjadi cair. Ada juga besi yang dipanaskan dengan suhu yang tinggi ya, itu bisa berubah menjadi cair. Yang ketiga adalah menguap. Nah, menguap itu perubahan benda cair menjadi gas. Apa ya contohnya? Nah, ketika kita mendidihkan air di atasnya kompor, lama-lama akan habis ya, karena benda cairnya akan naik ke atas menjadi benda gas. Maka kalau sudah mendidih, matikan apinya. Yang kedua adalah parfum yang disemprotkan, atau juga bisa obat nyamuk cair atau pengharum ruangan yang disemprotkan. Bentuknya cair, kemudian disemprotkan jadi benda gas. Yang keempat adalah baju basah yang dijemur lama-kelamaan menjadi kering. Itu kita pakai ketika bajunya yang basah terkena sinar matahari, lama-lama bajunya menjadi kering karena airnya berubah menjadi uap. Yang keempat adalah mengembun. Nah, mengembun kebalikan dari menguap. Mengembun itu benda gas berubah menjadi benda cair. Apa saja contohnya? Nah, dinding luar gelas menjadi basah karena berisi air es yang di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah butiran air di atas daun ketika pagi hari. Atau kalau anak-anak pernah melihat kaca yang di dalam mobil menjadi basah kalau yang di luar itu kondisinya hujan atau dingin banget ya. Kemudian ada lagi awan menjadi air hujan, itu juga contoh dari pengembunan. Selanjutnya adalah menyublim. Nah, menyublim itu perubahan benda padat menjadi gas. Apa contohnya?
Kalau anak-anak pernah melihat kamper atau kapur barus yang ditaruh di dalam laci buku, lemari, dan beberapa tempat yang di dalam rumah kita yang semula bentuknya utuh lama-kelamaan akan menjadi habis ya. Yang kedua adalah contoh pembuatan dry ice atau es kering yang terbuat dari karbon dioksida yang dimampatkan. Yang selanjutnya yang terakhir adalah mengkristal. Apa itu mengkristal? Mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi padat, kebalikan dari menyublim. Nah, apa sih contohnya? Nah, peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Gula pasir mengkristal dari yang awalnya adalah berupa cairan atau air gula. Kemudian butiran gula dari madu yang mengkristal. Terbentuknya jelaga hitam pada knalpot. Nah, di subtema 2 kita akan belajar tentang memerlukan kalor dan melepaskan kalor untuk perubahan wujud benda yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita tadi sudah belajar 6 ya. 6 perubahan wujud benda. Ada membeku, kebalikannya mencair. Kalau menguap, kebalikannya mengembun. Kalau menyublim, kebalikannya mengkristal. Begitu ya. Nah, ini ada diagram sederhana terkait dengan perubahan wujud benda yang sudah kita pelajari. Akan kita bagi menjadi 2, perubahan wujud benda yang memerlukan kalor dan satu lagi yang melepaskan kalor. Nah, yang termasuk memerlukan kalor yang mana saja? Ada mencair, menyublim, menguap. Jadi, ketiga perubahan benda ini kalau tidak ada panas tidak bisa. Beda dengan membeku, mengembun, mengkristal. 3 perubahan wujud benda ini melepaskan kalor. Jadi kalau suhunya dingin, maka akan terjadi pembekuan, pengembunan, dan pengkristalan. Pada subtema 3 kita akan belajar tentang peristiwa mengkristal. Nah, peristiwa mengkristal terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah melepaskan kalor dan menyerap kalor. Ketika melepaskan kalor berarti menuju suhu yang dingin ya. Apa saja? Contohnya salju dan gas yang didinginkan. Kalau yang menyerap kalor atau membutuhkan kalor adalah proses pembuatan garam. Nah, jadi ketika air laut ditaruh di suatu tempat seperti tambak gitu ya, kemudian ada proses sinar matahari, panas sinar matahari mengenai air tersebut, maka lama-lama akan air lautnya akan mengkristal menjadi butiran garam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, pelajaran kita pada hari ini telah usai. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama senantiasa teriring ridho Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menjadi ikhtiar kita, semua yang menjadi cita-cita kita, mudah-mudahan senantiasa dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari senantiasa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah dunia dan akhirat. Jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.